Karena itu cintailah dia seperti Maria Magdalena. Kalau kita berdosa, bertobatlah seperti Petrus. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, percakapkanlah dia seperti dua orang murid yang pulang ke Emmaus. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita beribadah Paskah dengan cara kita masing-masing, entah di rumah atau entah di mana saja, dalam suasana penderitaan karena wabah COVID. Bacaan kita hari ini untuk perayaan Paskah yang merupakan jantung dari iman Kristen adalah Mazmur 118 ayat 10-21. Kemudian Yeremia 31 ayat 1-6. Lalu Kisah Para Rasul 10 ayat 34-43. Dan bacaan utama kita adalah Yohanes 20 ayat 1-8. Selama 40 hari, jadi masa Paskah itu 40 hari, Kristus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu untuk membuktikan bahwa Paskah itu memang tidak bisa dipisahkan antara tiga hal dalam kalender gereja kita. Paskah itu adalah yang biasa kita sebut Hari Paskah, penderitaan atau sengsara, kemudian kematian Jumat Agung itu, ya, lalu kebangkitan. Itu yang biasa kita sebut Hari Paskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian kebangkitan pada hari pertama minggu itu. Dia menampakkan diri untuk menyatakan bahwa apa yang dia katakan pada Jumat Agung sudah selesai, sundunmo dalam bahasa Torajanya, dibuktikan bahwa dia bangkit. Dia bangkit setelah melalui penderitaan dan kematian. Nah, apa yang menarik dari bacaan kita? Yang pertama, penampakan itu terjadi dalam urutan-urutan yang menarik. Hari ini dalam Paskah ini kita membaca penampakan kepada Maria Magdalena. Coba kita lihat, pertama Maria Magdalena datang melihat tanda batu terguling. Dia langsung pergi. Dia datang dengan Petrus. Semua juga hanya melihat tanda. Tidak mampu melihat ada apa di balik tanda itu. Petrus pergi dengan seorang murid dan tinggallah Maria Magdalena menangis. Dalam keadaan menangis, dia meneteskan air mata, dia kemudian melihat ada malaikat di sana dan bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Lalu dia sambil menangis, dia mencurahkan penderitaannya karena ditinggal oleh Tuhan. Sesudah itu ada lagi suara yang lain yang juga bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Dia belum mengenal suara itu. Nanti sesudah Yesus menyapa namanya, Maria, dia terkejut. Ternyata yang menyapanya adalah Tuhan Yesus, orang yang sangat dia cintai. Saudara-saudara, yang kedua, Simon Petrus. Karena dalam diri Simon Petrus, kita menemukan sebuah penyesalan, pengakuan dosa yang luar biasa. Masih ingat ketika ayam berkokok, maka keluarlah dia menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedihnya. Lalu dia bertobat. Itu berbeda dengan Yudas. Dia menyesali dosanya. Lalu dia kembali ke dalam persekutuan, menanggung semuanya itu. Jadi Yesus datang memberikan salam pengampunan bagi sebuah pertobatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, murid yang pulang ke Emmaus. Saudara,
Mengapa sampai Yesus mengunjungi mereka? Ada satu hal yang menarik. Meskipun mereka kecewa, meskipun mereka sedih, tapi di lubuk hati mereka Yesus masih ada. Dan karena itu walaupun mereka kecewa, mereka masih mempercakapkan Yesus. Mereka mempercakapkan Yesus sepanjang jalan hidupnya. Walaupun mereka nggak mengerti, tetapi mereka percaya masih ada Yesus. Di dalam kematian itu mereka memandang ada Yesus di sana. Saudara, Yesus yang bangkit, kita rayakan setiap tahun memang. Tapi tahun ini sangat spesifik. Karena kita mengalami dan menjalani sebuah penderitaan dan kematian yang sama dialami oleh Yesus. Banyak keluarga yang meninggal. Mereka dikubur dalam sunyi seperti Sabtu Sunyi. Pembacaan kita mau mengatakan, apakah ungkapan Yesus di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tinggal sebuah pertanyaan? Tidak. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah Paskah. Semuanya akan berlalu. Tetapi ingat, Paskah artinya kebahagiaan, yaitu kebangkitan. Itulah yang disimbolkan oleh salib ini. Di mana tidak ada lagi Tuhan Yesus tergantung di sana. Dia sudah bangkit dan hidup di antara kita. Dia akan mengunjungi kita. Dia akan menampakkan diri kepada kita. Karena itu cintailah dia seperti Maria Magdalena. Kalau kita berdosa, bertobatlah seperti Petrus. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, percakapkanlah dia seperti dua orang murid yang pulang ke Emmaus. Selamat Paskah, Tuhan berkati kita sekalian. Amin.